Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, kita mulai untuk hari ini dari kelompok 5 apa ada? Boleh segera muncul. Suara saya kedengaran ya? Terdengar. Terdengar, Kak. Oke, kalau kedengaran yang dari kelompok 5, Shirley, Zihan, Sinta, Muhammad Nur Ilyas, Muhammad Fikri, boleh segera Iya. respons. Bang, ini kita selama progres minggu kemarin ya? Iya, benar. Kan kemarin juga belum laporan kan, minggu lalu? Iya. Perlu present atau enggak? Ya terserah kalian. Kalau misalnya bisa present boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, silakan. Oh iya. Ini sebelumnya maaf karena pakai MS Team di HP jadi belum bisa share screen. Jadi untuk progres tugas kita kemarin udah buat skenario, di mana skenario dari tugasnya itu si pelaku itu mengupload konten-konten yang vulgar atau pornografi di situ. Nah, lalu kita sosmednya pakai Tumblr dan kita memanfaatkan API dari Tumblr di situ. Nah, terus kita juga udah mulai akuisisi datanya itu pakai API itu. Di situ kita juga dapat metadata dari postingan yang diupload oleh pelaku, misalnya ID dari pengguna, kemudian komen, caption, teks yang dipakai pada postingan. Seperti itu, Kak. Oke. Kita juga mau menambahkan pakai metode FTK Imager, cuman kemarin masih kehalang kayak kita masih belum terlalu ngerti buat pakai FTK Imager-nya gitu. Kenapa pakai FTK Imager? Jadi ini kan Postman. Iya. Itu Kemarin kan kita Postman untuk getting data pakai API. iya. Misalnya mau yang ini, kalau misalnya untuk tools forensiknya pakai apa? Gimana, Kak? Maaf kurang paham. Kalau untuk tools ininya gimana? Tools forensiknya mau pakai apa? Itu kita masih rundingan sih, Kak. Cuman awalnya kemarin tuh mau pakai FTK Imager. Soalnya waktu kita searching itu kebetulan kayak ada jurnal yang mereka pakai FTK Imager gitu. Terus kita ini coba lagi pakai FTK Imager itu. Udah coba ini belum? Jadi kalian posting something terus di delete lalu dapat lagi nggak gitu? Oh, kayak metadata-nya gitu ya? Ya, jadi teman-teman posting something di Tumblr and then delete, lalu saya masih dapat nggak itu? Oh, kemarin itu di dokumentasi API-nya ada, Kak. Tapi kita belum coba yang itu buat retrieve yang postingan yang udah di-delete itu. Kemarin baru coba yang kita dapetin data yang dari ini aja yang di post itu. Berarti dapat gitu? Iya, ya. Sebentar. Kalau dari itu udah jadi, berarti apa yang udah jadi nih? Sorry. Tadi nggak kedengaran, ada putus-putus.
yang baru didapat ini aja sih Kak, kayak metadata dari postingan yang ada di Tumblr itu. Cuman untuk kayak kita nyoba dari postingan yang dihapus terus buat dapetin metadatanya tuh kita masih belum dicoba gitu. Tapi kalau ID dan lain-lain bisa dapat. Iya bisa dapat. Oke, itu punya sendiri atau punya orang lain yang diambil? Pakai punya sendiri. Oke. Ini untuk semua juga harus ada tools forensiknya ya. Jangan hanya Postman. Postman kan bukan tools forensik ya. Postman itu untuk getting data pakai API. Itu untuk membantu teman-teman lebih mudah aja untuk dapatkan data. Forensik bukan hanya sekedar dapatin data, terus tapi harus ada tahapan-tahapannya. Pastinya udah tahu teman-teman yang diajari oleh Bu Niken bagaimana di awal-awal kemarin mengenai pertama data itu harus didapatkan, lalu harus diinkubasi atau misal dikatakan dipisahkan agar tidak ada perubahan, dan di akhirnya nanti teman-teman harus bisa present dan membuktikan juga bahwa itu data benar-benar valid atau tidaknya dari mana gitu. Jadi sejauh ini progresnya masih terlalu sedikit ya ini, Shirley. Iya Kak. Ada kendala nggak kira-kira? Kalau kendala sih ini aja sih masih masih belajar yang buat FTK Imager-nya itu. Kalau FTK Imager kan pakai FTK Imager itu biasanya untuk akuisisi data yang ada Iya. di lokal, ya kan? Jadi aku berharap teman-teman bisa akuisisi. Jadi ada kemarin beberapa kelompok yang bisa dia semacam yang Telegram dan lain-lain itu bisa akuisisi secara online. Jadi tanpa harus kalau yang FTK Imager itu bisa, tapi itu biasanya untuk yang bagaimana kalau teman-teman nggak ada, bukan di perangkat orang yang menggunakan, yang mengupload atau mengunggah gambar-gambar itu. Itu yang pertanyaannya kan. Iya. Kalau FTK Imager kan bisa dipakainya di perangkatnya gitu. Bagaimana kalau bukan di perangkatnya? Gitu. Oke. Iya. Nah, itu kok jadi teman-teman jadi itu sebenarnya cara ya kalau teman-teman punya perangkatnya mungkin bisa dilakukan pakai FTK Imager, tapi kalau enggak itu gimana? Itu juga berlaku untuk yang lain ya, yang kemarin nanya gimana kalau nggak bisa dapat datanya yang udah mungkin dihapus atau yang lain sebagainya, masih bisa pakai FTK Imager atau screenshot juga berlaku di undang-undang untuk bukti dibawa ke pengadilan. Tapi biasanya itu akan ada beberapa hakim yang bertanya coba dilakukan akuisisi data secara langsung, jadi di ruang pengadilan gitu. Mau nggak mau teman-teman harus kasih tahu gimana caranya. Nah kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan semisal kayak Telegram dan lain-lain yang pesannya sudah dihapus itu tidak bisa dilihat lagi setelah 48 jam, itu teman-teman bisa nyatakan di disclaimer, bisa nyatakan di awal bahwa memang data yang sudah dihapus akan dihilang dan dihapus dari server selama 48 jam gitu. Ada lagi dari kelompok 5? Kalau dari saya udah cukup. Oke, thank you kelompok 5. Kemudian ini kelompok 9 kemarin juga masih sedikit laporannya, itu gimana kelompok 9? Ada Irfan, Fairuz, Bayu, Alfariji, silakan. Iya Bang. Ya, gimana yang kelompok 9? Kami tuh ngambil datanya tuh dari apa? Tools Instagramnya itu boleh nggak sih Bang? Silakan, selama data nggak masalah mau diambil gimana, yang penting mengikuti kaidah-kaidah forensik. Oh. Ya kita Gimana udah bisa progresnya? ngambil datanya. Boleh tunjukin nggak? Kalau untuk ya apa? Boleh ditunjukin nggak datanya gimana yang Teman diambil? saya, teman saya lagi kerja, dia katanya tiap hari Senin kerja. Jadi ini nggak join kelas ini gitu? Iya dia hari ini nggak masuk jadinya. Oke. Untuk forensiknya kita kalau nggak dari JSON-nya paling dari yang toolsnya itu Bang.
Maksudnya paling ini gimana? Maksudnya kan harus ini harus benar-benar teman-teman harus benar-benar pastikan gitu dari mana, jangan itu kan masih ada arah gue ya, paling dari ini atau nggak dari ini gitu. Dari mana teman-teman ngambilnya? Apanya gimana? Datanya teman-teman ambil dari mana gitu? Yang pastinya gitu. Kan ini sebenarnya ya perlu kita tahu semua ya. Ini kan kita melakukan pengujian di lingkungan yang terkontrol. Maksudnya terkontrol itu teman-teman upload sendiri, jadi nggak perlu ngambil dari yang luar gitu. Jadi teman-teman misal buat grup sendiri terus upload nanti di kayak yang kemarin kalau Telegram itu ya itu udah bagus, jadi terkontrol. Jadi teman-teman tahu misal saya upload misalnya saya mau makan gitu terus di delete dan ternyata dapat gitu. Itu salah satu terkontrol, jadi lebih mudah. Gambar yang diupload misalnya makanan.png gitu. Nanti dihapus terus didapatkan kembali, oh ini dapat ya makanan.png gitu. Itu makanya kita harus pakai yang lingkungan terkontrol gitu. Jadi jangan konten orang yang kalian ambil, jangan ke hashtag yang di luar kalian buat sendiri gitu. Ini untuk semua ya berlaku ya. Oke, silakan. Ini kelompok 9. Iya bang. Ini progresnya sudah sampai mana jadinya? Ambil datanya doang sih bang. Untuk analisisnya dan lain-lain? Ya kalau nggak dari Jason itu dari yang apa? Dari No, tools yang analisis. iya dari itu, kalau nggak dari Jason dari apa tadi tools yang Instagramnya itu bang. Itu pakai untuk forensik. Iya. Selama bisa dan bisa disampaikan, sama bisa diimplementasikan ya silakan. Khususnya ya, tapi kalau bisa pakai tool forensik yang memang existing biar teman-teman belajar juga gitu. Kemudian itu aja dari kelompok 9. Iya. Oke. Jadi untuk pengumpulan itu minggu depan di tanggal, maaf, kita mulai presentasi tanggal 1 November. Jadi teman-teman harus ngumpulin, jadi teman-teman harus buat presentasi dan juga laporannya. Untuk laporannya formatnya bebas selama memenuhi kaidah forensiknya sendiri. Untuk laporannya itu dikumpul, nanti aku buat linknya di Microsoft Teams pengumpulannya. Pengumpulan nanti hari Sabtu maksimal jam 12 siang ya. Itu hari Sabtu. Jadi teman-teman udah boleh mulai diselesaikan. Kenapa hari Sabtu? Karena aku juga butuh baca punya teman-teman sebelum nanti presentasi, jadi akan lebih mudah dipahami dan real gitu. Presentasinya teman-teman gak perlu kumpulin, maksudnya slide dan lain-lain itu silahkan nanti dipresentasikan aja di tanggal 25. Tapi kalau untuk laporan wajib di hari Sabtu tanggal 23 jam 12 siang. Ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ini silahkan ditanyakan ya. Kak, untuk hari Ya. Sabtu tanggal 30 itu Pak ya? Bukan 30. Oh iya, tanggal 30, maaf. Ya, tanggal 30, benar. Sorry. Pengumpulan tanggal 1 November. Presentasi ya. Ada lagi? Laporannya bebas itu. Ya. Untuk sejauh ini sih belum laporan. Silakan teman-teman buat sesuai kondisi tim teman-teman. Yang penting pasti memenuhi kaidah forensik sendiri. Jadi ada bukti-buktinya, langkah-langkah teman-teman bagaimana, itu secara runut ya. Jadi jangan buktinya dulu baru langkah-langkah, harus secara langkah-langkah. Misal kalau teman-teman buat kondisi yang terkontrol, misal kalian buat grup dulu langkah-langkahnya, lalu
ada yang upload tulisan ini, lalu dicari ternyata muncul, dapat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Gitu. Nanti pada saat presentasi, teman-teman jelaskan di slide dan juga kalau nanti ada yang siap-siap juga kalau misalnya diminta untuk mempraktekkan secara langsung. Baik, Kak. Terkait teknis, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada sih, Kak. Untuk tim yang lain yang mungkin bingung kemarin dengan gimana cara dapatkan data yang mungkin nggak bisa, itu gimana? Apa yang atau ada yang mau melaporkan? Oke, aku tanya langsung dulu aja. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman yang mau sholat dipersilahkan. Kita balik nanti jam 12:05 ya. Yang mau sholat dan lain-lain jam 12:05 kita balik. Halo Bu, ini kita lagi break dulu untuk mungkin ada yang mau sholat, jadi kita balik 12:05. Baik, Kak.
Mas, permisi boleh tanya nggak Mas? Ya, silakan. Itu yang di bagian dokumen analis itu isinya apa aja ya Mas? Nanti bingung. Maksudnya ini mau diisi apa aja gitu? Iya. Sebelumnya udah pernah dapat ini template dari Bu Niken belum? Template dari Bu Niken Atau pernah ada? belum kayaknya Mas. Oke. Untuk dokumen analisis itu nanti teman-teman ini teman-teman silakan buat sendiri. Jadi teman-teman silakan itu harus include di dalamnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah forensik ya, termasuk di dalamnya tadi seperti aku udah infokan langkah-langkahnya, lalu gimana nanti result akhirnya. Jadi harus runut ya, beruntun. Jadi mulai dari langkah-langkah. Jadi misal teman-teman nanti buat sebuah environment terkontrol atau lingkungan terkontrol, misal teman-teman upload something, terus nanti teman-teman lihat, nah itu setiap langkahnya harus ditunjukkan gitu, baik berupa screenshot maupun langkah-langkah teman-teman bagaimana cara mengambil datanya. Gimana Mas Al? Itu aja ya Mas? Ya, itu aja. Makasih ya Mas. Ya, kita mulai sekitar 1 menit lagi untuk kelompok 8 bersiap-siap ya. Setelah ini silakan laporkan lagi progress reportnya dan nanti dilanjutkan kelompok 6 bersiap-siap. Kelompok 8 silakan. Kelompok 8 ada Salsabila, Ragil, Salsabila Kusmaningrum, Heri, Iputu, Seva. Silakan. Telegram. Iya Kak. Kalau ada yang mau di-present silakan. Ini nggak perlu dikasih tahu skenario-nya lagi ya teman-teman. Tinggal progress teman-teman, update-nya ini udah sampai mana. Karena kemarin kan udah pada ngambilin data tuh. Nah sekarang itu apa yang udah teman-teman analisis dan apa yang kendalanya. Silakan. Mungkin buat ngambil datanya kan kemarin disaranin buat ngambil yang unsend juga Kak. Nah tapi kemarin tuh belum bisa soalnya botnya itu jalannya pas mau di run aja gitu. Terus dia nggak jalan selama 24 jam jadi yang chat di unsend itu belum dapat. Kendalanya ya di situ sih. Terus udah gitu Kak. Kemudian ada lagi. Analisisnya gimana sejauh ini? Halo, saya bilang. Tinggal itu sih pakai tools forensiknya belum Kak, masih dicari tahu gimana gitu. Masih bingung juga cara makainya. Kenapa pilih FTK Imager? Karena mau ya di lewat desktop juga. Terus sesuai sama yang disarankan juga sih yang ada di PowerPoint dari Bu Niken gitu. Oke, lalu
Dari teman-teman kelompok 8 lainnya ada? Tolong bantu guys kalau ada yang mau nambahin. Oke, jika tidak ada, thank you kelompok 8. Ini next kelompok 6, siap-siap untuk kelompok 4 ya, setelah kelompok 6. Mohon maaf Kak, setelah kelompok 6 kelompok berapa? Kelompok 6 dulu, baru nanti kelompok 4. Baik Kak. Silakan kelompok 6. Bang. Bang, tes. Ya. Kedengaran ya? Kelompok 6 kan sekarang. Ya, jadi itu Bang, kemarin kan kita untuk tweet yang nggak bisa, yang udah di delete itu kita nggak bisa dapatnya. Nah, nggak bisa dapat kan. Nah, itu mungkin dari kita solusinya di SS. Nah, tapi mungkin sekalian menanya sih Bang, kalau maksudnya tuh di SS itu untuk membuktikan dia tuh datanya nggak berubah-berubah gitu, maksudnya data itu otentik gitu loh Bang. Itu tuh gimana ya kemarin ya? Masih bingung itunya sih Bang. Pakai hash. Oh berarti nilai dari nilai hashnya ya Bang. Ya, jadi begitu kalian screenshot, cek berapa hashnya. Oke, setelah kalian cek hashnya, jika nanti diminta, jadi teman-teman harus inputkan nilai hashnya itu di dokumen. Misalnya yang tidak diminta, apa yang membuktikan bahwa yang kalian ambil ini benar-benar hash benar-benar sama atau enggak, atau udah mungkin kalian sudah Photoshop atau nanti silakan buktikan di hash. Jadi hash yang dokumen baru kalian ambil dengan yang kalian tampilkan ternyata sama, dibuktikan dengan hash yang sama. Oke, paham Bang. Berarti bandingkan nilai hash saja yang SS-nya itu ya? Ya. Atau ya teman-teman bisa juga membuktikan dengan paling itu sih Bang. Selain screenshot, apa? Bisa dengan rekam layar. Jadi layar teman-teman di videoin, kita pakai aplikasi apapun, jadi menunjukkan langsung gitu. Dan tentunya harus dibuktikan juga dengan nilai hash-nya sendiri. Tapi itu adalah cara paling mudah dan yang paling terakhir harus teman-teman coba. Misalnya nggak bisa lagi, berharap teman-teman bisa crawling datanya dengan baik dengan tools-tools forensik ataupun dengan codingan apapun, biar teman-teman belajar juga gitu. Oke, ada lagi dari kelompok 6? Ada enggak ada sih Bang. Berarti tadi ya bandingkan, mungkin itu belum kita lakukan sih Bang, bandingkan nilai hash-nya. Mungkin dicoba dulu ntar. Oke. Next, kelompok 4. Lanjut nanti kelompok 7. Permisi Bang. Dari kelompok 4. Ya, gimana? Untuk yang kemarin itu kan yang Clubhouse ya Kak. Itu saya sudah coba cari yang dari kan ini ada dua yang aplikasi yang di iOS sama yang di Android. Ya. Kalau yang dari iOS itu saya cek kemarin itu kan jadi kita mau cari dari file chats-nya, mungkin bisa dari situ. Terus cuma di iOS itu nggak ditemuin. Tapi kalau yang di Android masih dicoba lagi Kak.
Oke. Terus ini kan cuma yang di room itu cuma suara doang ya Kak. Itu bisa kasih saran gimana Kak cara yang ngambil gimana kalau bukti itu suara gitu? Bisa lewat tools apa gitu Kak? Maksudnya suaranya kayak voice note gitu? Iya, kayak kita cuma masuk ke room terus kayak cuma ngomong doang gitu Kak. Nggak ada fitur chatnya gitu. Oke. Dari Clubhouse sendiri menyimpan itu nggak? Nyimpan apa? Menyimpan suara itu nggak? Atau hanya kayak teleponan gini aja? Iya, kayak masuk ke room terus kayak gini aja ngomong gini. Oke. Jadi kayak it's a little bit apa ya? Ini lebih agak, kalau misalnya mereka disimpan atau dienkripsi kan kayak WhatsApp kan enkripsinya end to end. Kalau nggak ada, kalau teman-teman udah coba pakai FTK Imager belum? Bisa nggak? Belum di ini kemarin sih dicoba, cuma masih agak bingung untuk cara kerjanya gimana, yang masukin itunya, kayak cara pembuktian pakai voice-nya gimana. Jadi teman-teman kalau FTK Imager untuk semua ya, jadi teman-teman coba ya entah aplikasi apapun lain atau apa, coba teman-teman lakukan calling atau telepon dan lain-lain. Semisal nanti sudah selesai, jangan matikan komputer, laptopnya, langsung di memdump, langsung di memorinya di capture. Jadi coba teman-teman cari ada nggak yang berkaitan dengan suara. Tapi kayaknya suara itu kan lebih sulit karena entah apa disimpan atau enggak. Karena biasanya kalau by voice ini, telepon gini, kemungkinan nggak disimpan, lebih kepada hanya dienkripsi ketika untuk dikirim, biar tidak bisa disadap. Aku nggak minta teman-teman untuk bisa sadap ya, ini nggak penyadapan atau apa, ini teman-teman hanya untuk mencari bukti aja gitu. Dari apa yang sudah kalian, kalau misal kalau misalnya itu teman-teman udah bisa, maksudnya coba aja yang sesederhana mungkin ya, gambar atau tulisan. Oke Bang. Itu dulu aja. Ya Bang. Kalau dari kelompok kami itu saya coba dulu gitu Bang. Oke. Ya, makasih Bang. Sebentar ya, 3 menit. Izin ke belakang dulu. Oke, terima kasih kelompok 4 tadi ya. Selanjutnya kelompok 7. Silakan. Kelompok 7 ada Rahmat, Safa, Syahrul, Widi, Abdul Kholik dari untuk sosmednya Facebook. Silakan. Udah kedengaran belum? Ya, kedengaran. Silakan. Jadi untuk Facebook sendiri itu kami
udah coba buat analisisnya itu langsung chatnya aja gitu. Jadi misalnya kita dicoba untuk misalnya ada yang sebagai korban, ada yang sebagai pelaku gitu. Jadi untuk yang obrolan yang dihapus itu, misalnya kalau chatnya dihapus, itu bisa dilihat langsung dari Facebooknya. Kalau emang dia langsung hapus obrolannya aja gitu, itu di Facebook kita bisa lihat langsung, kita bisa ambil datanya dari Facebook. Tapi kalau misalnya yang pelakunya itu nge-unsend datanya itu masih kendala untuk kami. Terus kami udah coba beberapa aplikasi, cuman aplikasinya itu yang kami pakai coba kami pakai itu ada UFED for PC, cuman karena aplikasinya itu berbayar sama ada alatnya sendiri, jadi kami nggak pakai. Cuman ada lagi aplikasi satunya lagi mobile edit gitu. Cuman masih terkendala lagi karena kita harus punya perangkatnya itu, terus perangkatnya itu mesti harus di-root gitu. Soalnya buat ngeliatin data yang dihapus, dia perlu perangkatnya itu di-root dulu. Nah itu aja masalahnya untuk sampai sekarang. Kalau yang dari website, maksudnya tanpa harus root bisa nggak kira-kira? Kalau yang websitenya, dia itu paling kalau konteksnya cuman ngehapus obrolannya aja itu, jadi langsung dia hapus, cuman kita bisa lihat. Cuman masalahnya kan kalau dia nggak unsend pesannya itu kita nggak bisa lihat. Nah, yang unsend sih lebih tepatnya, bukan hanya iya. sekedar hapus. Iya. Kalau ini getting datanya pakai apa? Datanya itu kita bisa ambil langsung dari Facebooknya, Kak. Jadi emang ada disediain dari Facebook. Ada API-nya? API-nya belum ngecek sih. Cuma Jadi langsung dilihatin datanya gitu. Cuma langsung aja dikasih lihat datanya yang chatnya gimana, terus misalnya file yang dikirim apa aja gitu. Kalaupun emang dihapus kayak conversation-nya gitu, itu masih ada. Oke. Kemudian berarti nggak pakai API ya? Iya, Kak. Oke. Cuman kita masih coba-coba sih buat nantinya gimana, siapa tahu kita bisa coba metode lain, terus bisa ngelihat untuk yang unsend message-nya gitu. Oke. Kemudian ada lagi nggak dari teman-teman? Kayaknya itu doang sih, Kak. Kendala buat yang unsend-nya aja. Buat analisisnya sih udah bisa. Oke, thank you kelompok 7 ya tadi. Iya, ya Kak. Makasih, Kak. Oke, selanjutnya ini kelompok 1 bersiap-siap kelompok 3 ya. Kelompok 1 ada Tiwa, Reza, Agung, Dava, Mega untuk micet. Hadir, Bang. Ya, silakan. Jadi progres kami yang minggu kemarin kan udah berhasil ngambil data dari file lognya dan udah sambil saya screen aja kali ya. Boleh silakan. Ini udah terlihat, Bang? Udah. Oke. Jadi kan kami udah berhasil ngambil datanya dari data aplikasinya, lognya dari bentuk kayak gini, udah kami ubah menjadi bentuk Excel supaya lebih enak dilihat. Dan juga kami udah melakukan beberapa analisa terhadap fitur-fitur apa aja sih yang ada di sini. Di sini device ID, ya ini ID device-nya. Terus timestamp, ini waktunya. Ini UID-nya, platformnya apa, Android sini kan. Nah, terus client version name,
terus model HP-nya apa ini, terus versi OS-nya ada apa, ini mereknya apa, ada juga. Lokasi dapat nggak di sini? Kenapa? Lokasi dapat nggak? Lokasi dapat, di sini ada nih. Latitude longitude. Saya udah testing juga ini apa lokasinya pakai reverse geocoding dan bener di Sukabirus ada ini. Terus di sini juga kelihatan kalau misalkan nge-upload gambar, di sini ada nih. Saya coba buka gambarnya. Mana ya? Oh ini. Waduh. Ngebuka link tadi bakal langsung ke download apa file gambarnya, dan ini gambar yang emang benar-benar kami testing di chatnya, dapat gambarnya. Terus kami juga nyoba ya kalau misalkan di end chat gitu dihapus semua chatnya gimana. Nah kalau pas dihapus itu ternyata hilang di lognya tuh, nggak ada. Tapi pas kami check-in ya, jadi nah ini file yang kami testing minggu kemarin, dan kami juga ngecek nge-upload gambar. Kami coba akses lagi gambarnya, apakah masih bisa atau enggak gitu. Pas kami cek itu ternyata masih bisa. Nah, masih ke download gambarnya dan masih bisa keakses. Ini gambar yang pekan lalu yang udah di end chat. Namun lognya udah nggak ada. Oke. Terus kendala message kendalanya pesan? ini pesannya tuh belum ketemu di mana. Cuma di sini ada message ID-nya aja. Nah, itu nggak bisa dicari tuh message ID-nya. Message ID-nya mana ya? Maksudnya dicari gitu message ID-nya berapa itu gitu. Nah, itu masih belum tahu juga caranya gimana. Kalau lihat di paper, di paper tuh dia cuma ngambil file di folder .com michat gitu. Nah, di folder ini .com michat, tapi pas kami coba ambil semua tuh kami nggak bisa dapat database-nya, sedangkan di paper itu dia dapat database-nya. Kalau di paper dia pakai aplikasi berbayar gitu bang, yang mobile edit gitu. Mungkin aja kenapa bisa dapat karena yang di paper itu pakai aplikasi berbayar. Kalau kami nggak pakai aplikasi berbayar, jadi nggak dapat database-nya. Itu sih hipotesanya. Oke. Lalu ada lagi? Oh ya, sama karena ini itu nggak ada aplikasi di PC-nya, jadi tidak bisa pakai FTK Imager kayak gitu. Jadi harus dari HP langsung atau mungkin emulator. Coba pakai emulator deh. Bisa Kalau emulator udah nyoba, cuma entah gimana nyambungin FTK Image-nya ke emulator, apakah bisa atau enggak, belum coba juga sih. Oke. Oh ya, ini juga ini bang, ini tuh kami satu pakai HP, satu pakai emulator. Jadi yang korban itu pakai emulator, yang tersangka pakai HP aplikasinya. Gitu. Itu aja sih bang. Oke, thank you kelompok 1. Tinggal dibuat nanti laporannya ya. Iya, siap. Oke, selanjutnya tadi kelompok 1 udah, kelompok 3 siap-siap 12 ya. Oke bang, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, saya share screen dulu sih untuk kelompok 3. Oke, apakah sudah terlihat bang? Belum ya? Oke, udah. Oke. Kalau untuk kelompok 3 kemarin sih paling baru nyusun laporannya. Kita udah mulai nyusun laporan, kemudian kayak kemarin kan ada yang itu data yang hilang tuh bang, yang di delete itu kan yang di grup chat bisa didapatin. Ya. Kalau yang di personal chat itu satu-satunya cara yang saya lihat sih kayaknya harus pakai live forensik. Karena saya udah nyoba nge-get data baik itu dari yang disediakan Telegramnya sendiri, karena Telegram kalau nggak salah dia punya ekspor data sendiri gitu bang. Benar. Yang seperti ya contohnya nanti saya tunjukin deh. Ini contohnya akhirnya saya coba untuk ngamanin yang cache-nya yang kemarin kayak saya sempat ngamanin cache-nya juga ini. Yang punya Telegram, cuma kekurangannya tuh kemarin tuh masih di ini dalam enkripsi TDF, jadi di encrypt sama Telegram untuk cache filenya. Nah ini saya kendala karena kemarin saya nyari decrypt Tor-nya itu terakhir tahun 2019 dan yang paling baru udah nggak ada lagi gitu, jadi nggak bisa di decrypt. Nah kemudian saya nyoba memdam di sini kemarin, tapi
saya memdam itu karena saya nggak ngelakuin uji coba, saya cuma ngecek chat Telegram yang saya lakukan waktu kemarin. Emang dapat sih chat dari teman saya masuk di memdam tersebut untuk data yang hilang, untuk personal chat. Nah, itu untuk itu jadi kemungkinan besar kalau yang itu tadi alternatifnya yang kemarin itu ya paling melakukan memdam atau bisa nge-enkripsi ini. Soalnya saya lihat di paper sih katanya ini emang file chatnya gitu. Ada file media sama file chatnya gitu. Testnya, tapi sayangnya ini di enkripsi, jadi belum bisa dibaca gitu. Nah, selanjutnya ya paling kalau untuk pengujian sih saya lakuin analisis tadi biar terkontrol. Saya analisisnya di FTK Imager gini sih, Bang, biasanya. Jadi kenapa saya ngelakuin di sini karena enaknya kalau di sini kan kita bisa verify lagi gitu di sininya. Gitu. Jadi ya saya berharapnya ininya apa tuh namanya hash-nya terjaga gitu untuk analisisnya. Ya paling analisisnya baru itu saja sama ini tadi yang Telegram diekspor. Saya nyoba nge-export. Aduh, banyak banget saya buka. Oke, ya ini di sini aja boleh. Oke, kita coba di sini. Data chat 1. Oke, di sini. Nah, saya nyoba nge-export dari Telegramnya. Jadi udah bisa hasilnya pakai result JSON kayak gini. Lebih tertata sih, tapi metadatanya yang didapetin nggak sebanyak kalau saya pakai Python sendiri. Jadi udah disusun sama Telegramnya jadi kayak gini. Ya ini kalau ini saya nge-get semuanya sih chatnya, chat dari ini. Jadi ada user-usernya, message ID-nya ya kayak gini doang, cuma type, date, from, sama teks ini doang. Dan deleted juga nggak dapat di sini. Kemarin saya baca di internet katanya bisa dapat ketika ekspor kayak gini, ternyata nggak bisa. Kayaknya udah diperbaharui lagi Telegram desktopnya. Paling itu aja sih yang udah dilakuin. Jadi kita paling sisa nyusun aja sama itu tadi, nyusun biar ya hash-nya terjaga gitu. Ya kita ngelakuin salah satunya kita bikin ini sih image folder untuk analisa. Tuh menggunakan FTK. Mungkin ada masukan atau saran gitu, Bang. Takutnya yang dilakukan salah gitu. Enggak sih. Jadi selama langkah-langkah teman-teman benar, jadi kayak aku bilang tadi, kalau dari awal itu teman-teman harus buktikan langkah-langkahnya, langkah A, B, C, D, E gitu kan. Lalu hasilnya ini, semisal nanti teman-teman diminta lagi untuk melakukan hal yang sama, harus mendapatkan hasil yang sama pula gitu. Oke. Berarti kalau kita mau pakai metode memdam tadi harus ini ya, berarti kita nyoba chat habis itu dihapus gitu ya, Bang ya? Soalnya kan memdam itu selama komputernya tidak mati kan? Enggak juga sih. Kalau udah mati juga bisa ya? Nanti saya belum coba sih yang ini kalau udah dimatikan. Bisa, karena aku pernah coba memdam, itu pakai aku memdam hampir semua gitu kan, semua isi hard disk, itu chat-chat dari Line juga masih kelihatan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi tapi kalau akan lebih bagus memang hasilnya bakal kalau misalnya live forensik gitu, jadi jangan dimatikan gitu, itu akan lebih bagus gitu. Hasilnya kalau dia dimatikan dapat juga, tapi ya memang agak berantakan sih datanya gitu. Oke. Ya oke. Yes. Iya sih itu ya paling ya. Itu kalau sih mau, yang paling coba di tadi dua kasus itu tadi kan, apakah mau dimatikan dulu baru dihidupkan gitu. Persilakan aja gitu. Oke. Sip. Ya udah itu sih Bang dari ini. Oh ya tadi kira-kira kalau Abang ada saran nggak tuh untuk yang Telegram encrypted itu pernah denger nggak untuk dekriptornya kira-kira aplikasinya atau apanya? Kalau ada dekriptornya berarti mereka nggak aman dong ya jadinya. Ada nggak? Takutnya ada yang buat gitu, soalnya kemarin 2019 ada sih, saya udah sempat nyobain tapi nggak jalan sih, kayaknya emang udah diperbarui lagi untuk lebih aman end-to-end encryption-nya. Kayaknya nggak usah sampai ke situ sih, sampai teman-teman dekripsi message dan lain-lain kan. Ini kan masih lingkungan terkontrol ya kan, selama masih dapat ID message-nya kan nggak masalah kan. Jadi kita masih di lingkungan terkontrol aja sih, jadi nggak perlu sampai itu kan. Setahu aku sih nggak perlu kan.
Perlunya hanya Oke. ID-nya doang. Sip. Oke deh gitu, Bang. Oke. Oke, itu aja dari kelompok 3. Terima kasih. Thank you kelompok 3. Silakan kelompok 12. Siap-siap kelompok 2 ya. 12 dulu. 12 ini ada Tasya, Nur, Winiko, Rian, Naja, Grady. Ini lain, silakan. Oke Bang, izin Bang. Ya, Suaranya? Dengar. Oke, jadi kira-kira mulainya dari mana ya Bang? Ini kan atau share screen aja ya? Boleh. Ini progresnya sama. Sebenarnya kemarin udah kan pakai emulator gitu ya Bang. Aha. Nah, jadi terus saran Abang juga nyoba pakai Line Desktop itu kemarin belum sempat nyoba gitu karena masih nyoba query untuk nampilin database yang kita dapat dari Line gitu Bang. Jadi progresnya paling inilah Bang, kayak kan kita udah dapat chatnya tuh, isi chat dari Line-nya semuanya itu dari mau grup ataupun PC itu dapat gitu kan. Terus ini kayak ada pesan boolean-nya, kita dapat MID-nya, terus itu nul namanya juga. Nul kalau ini dia karena yang konten. dia yang ngirim yang konten ini nul. Yang di bawah ini karena di unsend Bang, tapi kalau yang di atas ini ya karena di unsend. Terus yang name-nya ini kenapa nul, karena yang punya apa maksudnya yang dibully gitu. Jadi kayak yang dibully kan akunnya di emulator gitu, yang diekspor kan line yang si dibully gitu, jadi namanya nul gitu. Okay. Nah, nama-nama yang pembuli di dalam grup itu kelihatan gitu, kayak Noor dan Rian gitu. Untuk chat-chatnya beserta jamnya juga itu akurat sesuai dengan jam yang di grup gitu sih Bang. Okay. Ya itu aja Bang paling. Untuk yang desktop belum nyoba sih yang pakai FTK gitu. Gimana Bang? Kalau misalnya bisa dapat pakai itu nggak perlu pakai FTK lagi sih, tapi kalau nggak coba juga nggak apa-apa. Oh ya. Kalau aja mau perbandingan, silakan. Jadi menurut Abang ini udah cukup gitu untuk sebagai bahan laporan? Boleh aja, asalkan nanti diminta untuk coba dapatkan lagi yang kata-kata BlueStack yang tadi itu yang atas. Oh bisa Bang, bisa. Nggak usah sekarang sih, nanti aja gitu. Ya karena dia di kan ada line Android-nya, jadi ini tinggal diekspor aja ke Windows, terus database-nya langsung dapat gitu sih Bang. Ya, jadi selama bisa dibuktikan kembali autentikasi datanya itu diperbolehkan gitu. Oh ya, oke Bang, baik Bang. Itu siap. Chat ID parameternya ini aja ya, tabelnya ini doang ya. Tabelnya ada banyaknya, ada chat lokasi. Lokasi belum nyoba sih Bang, tapi kayaknya nggak ada Bang. Longitude latitude gitu. Karena ada belum ekspor sebegitu banyak sih Bang, tapi selama ini buat nyari nggak ada sih Bang, karena bahkan untuk gambar aja dia nggak masuk gitu, untuk stiker gitu nggak masuk. Gambar nggak masuk? Kirim gambar nggak bisa? Nggak bisa dia. Atau belum, atau nggak masukin, harus ada nambahin kolom itu? Dari Android-nya yang kelempar dia cuma chatnya gitu Bang, jadi untuk yang gambar nggak dapat gitu, nggak ikut kelempar. Link atau nama gambarnya juga nggak dapat? Mungkin nanti kalau ketemu saya lampirkan di laporan gitu Bang. Saya coba lagi gitu. Oh ya, kalau misalnya ada yang gambarnya nggak dapet, tapi nanti misalnya dia kan tadi itu ada yang kasus yang bisa di-download ya gambarnya ya. Ada yang mungkin nggak bisa, tapi ada yang dapat nama gambarnya, misalnya katakanlah makan.png gitu. Nah itu teman-teman bisa melakukan pencarian di handphone yang mengirim gambar gitu. Jadi silakan dicari makan.png gitu. Oh gitu. Oke, baik. Nanti dicoba lagi gitu ya Bang. Ya. Oke Bang, mungkin sekian gitu. Udah cukup kayaknya. Oke, terima kasih Bang. Yuk, sama next kelompok 2, silakan 2.
Ini 2 Bentar, ada Bang. TikTok ya, silakan. Ya, ditunggu. Cara sistemnya gimana? Bentar, Bang, udah kelihatan belum? Udah. Bentar, Bang. Progres untuk yang minggu kemarin tuh, yaitu untuk laporan minggu ini tuh metode akuisisi manualnya, Bang. Yang kemarin kan yang metode yang API-nya itu udah. Terus metode akuisisi manual tuh yang di TikTok itu ada beberapa permasalahannya, Bang. Terus kemarin masalahnya buat akuisisi manual kan kita nggak bisa download nggak tahu kan foldernya tuh di mana tepatnya untuk download TikTok itu, video TikTok itu. Nah, dicari tahu ternyata itu defaultnya itu ditaruh di video di HP masing-masing. Jadi default penyimpanan video di HP masing-masing gitu, Bang. Terus kemarin tuh juga problemnya selain itu, terus toolnya tuh beberapa yang berbayar. Terus selain itu mau nyoba beberapa tool nggak bisa. Terus akhirnya kami memutuskan untuk melakukan dengan web orang ketiga gitu, Bang, kayak. Jadi kita pakai diasumsiin ya, Bang, itu video itu belum kehapus. Dengan asumsi tersebut berarti kita kan bisa mendownload video tersebut melalui PC. Oh ya, Bang, sebelumnya tuh kemarin tuh pakai emulator juga. Ternyata nggak bisa untuk download video TikToknya. Akhirnya kita pakai kayak website yang bisa untuk download video TikToknya, Bang. Kayak ini. Oke, lalu gimana tuh? Nah, itu bisa kita download video TikToknya dengan berupa link yang ada di TikToknya itu. Terus dapat ditaruh ke folder di PC. Nah, setelah di folder di PC itu kami mau melakukan FTK Imager. Nah, tapi saya masih belum melakukan yang imagernya tersebut, Bang. Karena kemarin tuh masih ngurusin driver laptop, ada yang nggak bisa kayak kamera sama sound itu, Bang, gara-gara update Windows. Oke. Lalu ada lagi dari kelompok 12? Kelompok 2 ya, 2. Gimana? Bang, itu nggak, Bang? Gimana? Putus-putus tadi. Yang web scrolling itu, Bang. Halo? Ya. Web apa tadi? Web putus-putus. Ya. Metode web scrolling, Bang. Yang metode web scrollingnya itu mau pakai npm dari Python tuh kan ada library-nya. Entah itu bisa apa enggak, itu diperbolehkan enggak, Bang? Selama bisa mendapatkan datanya silahkan. Jadi tapi crawling data video teman-teman aja ya, jangan yang lain ya. Iya, Bang. Terus selain npm Python itu ada saran lagi nggak untuk web crawlingnya? Sebenarnya ada banyak untuk web crawling. Kalau teman-teman punya API-nya itu, terus teman-teman getting datanya itu juga udah termasuk web crawling, khusus webnya itu sendiri. Tapi tadi dibilangnya nggak ada ya, yang ada API-nya TikTok ya? Oh, TikTok ada API-nya, Bang. Bisa dipakai. Oh, ini bisa, Bang. Kalau API-nya enggak, aku sini. Kalau API itu yang diizinkan sama TikTok yang sampai sekarang ya, yang ada di package itu cuma yang kemarin aku jelasin tuh, Bang, yang kayak info basic di profile, terus kontennya apa saja, cari FYP dan semacamnya. Cuma kalau itu yang unofficial, Bang. Kalau yang official, aku cek di TikTok for Developers itu cuma ada 3 yang diizinkan. Ada info basic, ada video list, sama sound create. Jadi lebih sempit, cakupannya lebih sempit daripada yang unofficial, Bang. Nah, makanya aku kami lebih prefernya mungkin pakai yang unofficial itu karena masih banyak yang bisa dieksplor, Bang, daripada kita ngajuin minta user token ke TikTok developers itu yang diizinkan itu cuma 3 juga gitu, Bang. Kemarin kan juga Abang minta tanya juga yang masalah data yang dihapus itu emang dari API TikToknya nggak bisa, Bang.
mungkin itu kita solusinya nanti dari manual aja yang kita observasi lebih jauh gitu. Nanti mungkin ada kesimpan di memori atau RAM atau CC dan semacamnya. Dan comment itu Bang, kalau di package di Python itu unofficial maupun official sih sebenarnya karena official emang udah pasti nggak ada ya, karena yang diizinkan itu cuma video list aja. Jadi di unofficial itu kemarin kami coba cari dan mungkin solusinya itu di crawling nanti Bang. Jadi bukan lewat API. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tadi aku bilang metodenya itu sesuai gitu. Jadi nanti misal dimintai lagi teman-teman bisa membuktikannya gitu. Iya Bang. Karena update terakhir dari Python ini kan rata-rata sih aku cek di GitHub dan semacamnya gitu Bang ya. Platform package Python juga itu yang disediakan package-nya rata-rata yang kami pakai juga gitu Bang. Cuma beda implementasi aja, dan ya isi library-nya itu library dari package-nya itu cuma ini aja Bang, apa sih namanya, fungsinya itu cuma dari yang kami dapat juga gitu. Dari postingan, user infonya. Oke. Ada lagi dari kelompok 2? Iya sih Bang. Oh, dari kami mungkin, dari teman-teman yang lain ada tambahan mungkin ya? Nggak ada tambahan sih Bang. Untuk itu masih mau coba yang web crawlingnya itu Bang. Ya silakan, nggak masalah. Yang penting datanya itu dapat, nanti bisa dipresentasikan. Kalau misalnya diminta untuk membuktikan kembali, teman-teman bisa buktikan gitu. Baik Bang. Oke, thank you kelompok 2. Next kelompok 11, nanti bersiap-siap kelompok 10 ya, terakhir. Kelompok 11 persilakan. Yang kelompok 2 jangan lupa dimatiin ya, share screen. Kelompok 11. Hanif. Udah. Oke, kita Twitter Bang. Jadi lebih kurang sama kayak Twitter sebelumnya. Kita sampai sekarang kita reka ulang gitu ya. Misalnya ada satu kasusnya gitu, terus kita reka ulang adegan, kita bikin pelakunya siapa, korbannya siapa gitu-gitu. Ya, yang jadi masalahnya itu ya masih sama kayak yang Twitter tadi sebelumnya, buat ngebuktiin kalau pelakunya itu pernah ngelakuin gitu, kayak deleted tweetnya itu kan cuman bisa didapatkan kalau dia live forensik gitu nih. Jadi kita bingungnya di situ. Tadi kita buat ngebuktiin dia tweet yang dihapus itu boleh live forensik atau gimana? Bisa, kalau misal teman-teman bisa dapatnya live forensik itu boleh. Kalau yang untuk case-nya yang di delete, kalau misalnya teman-teman bisa dapatnya tanpa harus live forensik, itu lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi ya kita kayak kan kita udah nyusun skenario gitu ya, yang mana selama kita bisa dapetin tweet yang udah kehapus itu harusnya dia udah terbukti bersalah gitu. Jadi kayak kita cuman masalahnya di situ aja, antara live forensik atau yang kayak Bang bilang tadi yang SS gitu, gimana tadi kayak agak kurang mudeng juga sih, bisa dijelaskan ulang nggak? Jadi kan kalau dalam pengadilan kan, kalau di Undang-Undang Indonesia kan segala bukti elektronik baik di screen capture atau video dan lain-lain itu kan bisa dibawa menjadi bukti pengadilan kan. Tapi apa yang membuktikan bahwa screen capture teman-teman itu valid gitu? Misal, apakah teman-teman akan membawa, misal ada 10 orang nih udah yang melihat postingan teman-teman, tapi udah di-delete gitu kan, dan mereka bersaksi bahwa memang benar ada postingan itu, tapi apa yang membuktikannya? Kan harus ada buktinya gitu kan. Jadi buktinya itu misal teman-teman screen capture gitu, misal ada 10 orang deh yang screen capture, apa yang membuktikan bahwa screen capture itu tidak di Photoshop, tidak diubah-ubah gitu, atau tidak diedit gitu, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau pakai metode itu,
Jika ditanya apa yang membuktikan bahwa ini adalah benar diambil memang pada diambil dan tidak diubah-ubah gitu. Itu sulit sih. Mudah, Tapi kalau bisa mudah membuktikannya teman-teman. Ya, tadi kan aku udah bilang bisa pakai hash. Nah itu, kita masih kurang mudeng di bagian hash-nya tadi itu gimana maksudnya Bang? Hash itu kan membuktikan autentikasi. Jadi misalnya hash itu kan unik ya. Jadi ada perubahan satu aja itu udah berbeda hasilnya gitu. Jadi hash, jadi setiap file atau data itu ada nilai hashnya. Gimana cara nilai hashnya? Nah nanti cari sendiri deh. Itu tugasnya. Jadi cari nilai hashnya. Nilai hashnya itu nanti jadi begitu teman-teman screenshot, teman-teman dapat nanti nilai hashnya. Jadi nilai hash itu teman-teman simpan. Pada saat nanti ditanyakan apa yang membuktikan bahwa ini tidak ada perubahan semenjak kalian screenshot, yaitu teman-teman harus perbandingkan nanti nilai hash yang file sebelumnya dengan file yang sekarang ini gitu. Oke, paham. Tapi kalau misalnya yang live forensik, misalnya kita kondisinya gitu kayak langsung akuisisi misalnya komputer pelakunya gitu ya. Asumsinya komputernya belum pernah mati gitu. Boleh. Jadi kita ngambil data yang dari yang masih meninggal di RAM-nya gitu bisa nggak apa-apa gimana? Bisa. Live acquisition itu atau live forensik itu bukan hanya di perangkatnya aja ya, di akun juga bisa. Jadi kayak gimana biar teman-teman mencegah orang itu menghapus datanya gitu. Oke. Ya pikirkan caranya ya. Aku nggak ngasih tahu hal mudah kayak gitu. Gimana biar bisa teman-teman itu bagian dari forensik ya. Jadi gimana data, misal teman-teman ngambil hard disk gitu. Gimana itu kan salah satu langkah untuk menghindari data yang di dalam berubah gitu kan. Menghindari orang-orang dari luar mengubah data yang ada di dalam hard disk itu. Nah, kalau untuk kasusnya di akun, gimana teman-teman menghindari orang itu menghapus apa yang sudah dipostingnya. Nah, itu mungkin bagi yang mau pakai case itu silakan. Gitu. Ada lagi, Jose? Udah sih Bang, kita struggle-nya di situ sih. Kita ngebuktiin si pelakunya pernah nge-tweet sesuatu ini gitu, di situ aja sih. Jadi kayak kita tadi mikirnya ya dua metode itu, kalau nggak live forensik yang ngambil nge-scan RAM-nya ya ngebuktiin SS-nya nggak dimanipulasi sih, itu baru itu. Oke. Udah sih kayaknya Bang dari 11. Thank you. Next, terakhir 10. Ini ada Hafiz, Enrico, Rizky, Bahtiar, Lona, Discord. Silakan. Baik Kak, mungkin untuk progres dari kelompok 10 sendiri mungkin nggak terlalu banyak soalnya minggu lalu mungkin menurut saya udah agak jelas. Cuma yang mungkin perlu saya tambahkan ini kita sudah dapat balasan dari dari Discord untuk meminta ini data message-nya. Ya. Untuk balasan sendiri mungkin sama yang tadi sih, untuk membuktikannya aja ini perlu untuk mengecek hash saja sih. Ini mungkin bisa. Ini bisa minta datanya gimana tuh? Ini kalau menurut minta data ini ya mungkin kelemahan dari untuk minta data sendiri sih, kita harus pegang akun dari pelakunya. Oke. Lalu? Terus itu kita bisa lewat setting, kita bisa minta semua pesan-pesan yang masih ada. Jadi masih sama masalahnya, untuk pesan yang sudah dihapus itu tidak bisa didapatkan lagi karena sudah dihapus dari server. Tapi untuk hasilnya sendiri ini mirip sih sama ini, tapi ini lebih untuk mirip dengan
kita mengambil dari autocode begitu, tapi ini langsung per orang. Jadi dia hasilnya begini. Ini di server yang waktu itu. Ini jadi gini. Jadi ini ada kontennya, misalkan ini ada juga email untuk gambar, email, link buat gambar. Ini sama ini waktu pengirimannya. Jadi ini mirip sama ini sih, sama yang waktu itu, tapi ini lebih per orang. Ini terus semuanya dikasih dari tiap server selama dia masih berada di server tersebut. Jadi untuk ini sendiri mungkin yang pertama sih itu untuk memastikan hash-nya aja. Soalnya ini langsung dikirimnya masuk ke email juga sih. Itu. Jadi harus mungkin kelemahannya itu sih harus pegang email pelaku dan akun Discord pelaku untuk bisa mengambil ininya. Coba yang kolom ID di expand, diperluas. Ini nggak tahu juga kenapa sih kayak gitu. Mungkin ini bisa lihat di sini, Kak. Oke. Ini message ID nih, Kak. Iya. Ada kendala dari ini? Teman-teman yang kelompok 10? Sejauh ini sih belum ada sih, Kak. Paling untuk untuk memastikan ini paling kita pakai hash yang simple. Biar kita bisa pastiin apakah email, misalkan kita sudah dapat email kan kita dapat email terus, jadi kita bisa pastiin kayak misalkan kan pasti buat email kita download. Oke. Jadi kita bisa lihat apakah file yang kita download ini pas di download ulang yang baru, apakah hash-nya sama. Misalnya gitu. Buat memastikan apakah tidak ada perubahan data. Oke. Ada lagi dari kelompok 10? Sejauh ini itu aja sih, Kak. Oke. Thank you teman-teman yang udah presentasi. Aku ingatkan sekali lagi, pengumpulan nanti itu hari Sabtu jam 12 siang ya. Jadi jangan sampai lewat, nanti aku buat linknya di sini, pengumpulannya di kelas ini. Kemudian ada yang mau ditanyakan dulu terkait apapun itu yang terkait tugas kita. Silakan teman-teman. Punten Bang, mau nanya. Ya. Yang dikumpulin laporannya doang ya? Ya, presentasinya tinggal nanti disampaikan aja di hari Seninnya tanggal 1 November. Oke Bang. Kalau nggak ada, boleh open kamera dulu teman-teman, biar kita presensi sebagai bukti kehadiran. Ini segini doang, yang lain silakan teman-teman. Oke, ini aja ya. Oke, kalau udah, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jadi jangan lupa, jangan sampai telat pengumpulannya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bang, terima kasih. Selamat siang Bang, terima kasih Bang. Selamat siang.